kan kebiasaan dari ibu-ibu di kampung saya saat itu arisan Bang. Pada saat itu ibu-ibu tuh ngebahas Bu El, karena kan Bu El pun ikut ya dalam arisan tersebut. Ya. Tiba-tiba nih Bang, yang deretan yang ngadap ke pintu itu jerit Bang. Jerit karena ngelihat Bu El datang, duduk. Kita duduk kita ngadep ke motor Bang. Jadi ngebelakangin perkebunan karet itu. Dan di situ tuh suara bayi makin kuat tuh Bang. Makin kuat, semakin kedengaran dekat lah ibaratnya. Spontan kita berdua balik badan ke belakang. Itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor mengerikan yang terjadi di kampung halaman ya, dimana pada saat itu ada seorang ibu dan anaknya yang masih kecil itu tega dihabisi oleh suaminya sendiri. Dan setelah tragedi itu banyak sekali kejadian-kejadian horor mengerikan yang terjadi di kampung itu. Dan ya di sebelah gue udah ada Bang Zul. Bang, thank you Bang ya, udah datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horornya yang epic ini ke sahabat Lonceng Bang. Dan ini kejadiannya tahun berapa Bang? 1999 ya. 99? Sebelum tahun 2000-an nih. Ya. Itu waktu itu saya masih umur 4 tahun Bang. Masih kecil saya. Udah ada tragedi yang semengerikan ini ya di sana ya. Iya. Oke Bang, ini korban namanya siapa Bang? Boleh disebut nggak? Kita biasa panggilnya Bu El ya. Oke, Bu El ini siapa nih Bang? Bu El itu tetangga kita. Dia pemilik warung yang biasa kita jajan kalau kita lagi nongkrong, begadang di tempat kita nongkrong gitu Bang. Oh, jadi ini pemilik warung. Pemilik warung. Kenapa di Bang? Kok tadi Abang bilang di bawah nih kita ngobrol-ngobrol bentar. Ini katanya rumahnya beliau ini bener-bener sampai dirobohin Bang. Iya, jadi setelah banyak macam kejadian Bang ya, banyak macam kejadian sampai kejadian yang terakhir itu almarhum menampakkan diri di depan warga lah ya. Sampai salah satu warga itu ada yang nggak sadarkan diri Bang, boleh dibilang pingsan lah ya. Separah itu Bang? Iya, rumahnya pun sampai warungnya pun dirobohin ya, diratain lah. Sampai dirobohin loh guys ya, sampai dirobohin di rumahnya. Iya. Ini kayaknya parah banget ini gangguannya dan gue juga udah penasaran banget nih Bang ya. Tapi ditahan dulu Bang ya ceritanya. Baik. Bang ya. Dan buat sahabat Lonceng nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena video malam ini bakal serem banget. Kayak masalah malam gini Bang. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi pada waktu itu tahun 1999 Bang. Kurang lebih 2 tahunan lah saya lepas SMA. Kegiatan saya itu sehari-hari cuma ya nongkrong sama begadang aja tiap malam. Saya tinggal tuh di satu kampung ya, kampung kecil. Boleh dibilang pendatang semua dari macam-macam daerah lah, dari macam-macam provinsi. Di satu kecamatan di daerah Jawa Barat ya. Semuanya pendatang dan mayoritas tuh pegawai negeri ya, hampir 90%-nya pegawai negeri lah. Kampung kita tuh diapit 2 kampung besar, kampungnya pribumi lah. Cuma dari kampung kita ke kampung besar itu berjarak ya kurang lebih 200-300 meter, dibatasi dengan pohon-pohon, kebun-kebun gitulah.
Nah, kembali ke kebiasaan saya yang nongkrong itu ya, nongkrong malam itu. Jadi satu malam kita nongkrong di satu pos. Pos itu biasa kita sebutnya pos monyet ya. Saya masih ingat itu waktu itu malam Jumat ya. Ada satu tetangga kita ya, yang nyamperin kita itu. Dia namanya Pak Jai. Dia datang pakai motor Honda Win waktu itu. Terus dia ikut nongkrong duduk di situ lah. Dia basa-basi gitu, pemuda harapan bangsa kayak gitu, mana amunisinya nih, macam begitulah. Terus karena kita tahu nih pekerjaan Pak Jai itu, boleh dibilang Pak Jai itu boleh dibilang apa ya, mandor atau pemborong gitulah. Iya nih bos, gimana nih ya gitu. Terus dia bilang, beli, dia bilang gitu, maluin aja dia bilang gitu. Nah waktu itu kita dikasih uang lah sama dia tuh, suruh beli jajanan. Cuma itu waktu itu kita bingung, karena kita di kampung kita itu warung cuma ada dua. Cuma ada dua, yang satu tuh jauh lah ya dari tempat kita nongkrong tuh jauh. Dia tutupnya jam 6 maghrib gitulah dia udah tutup. Nah sementara yang satu lagi itu dekat dengan, ya kelihatan malah dari tempat kita nongkrong tuh, pos kita nongkrong itu kalau tutup sekitar jam 8 habis isya lah. Kalau kita ketuk malam mau belanja gitu dia mau layanin. Udah beberapa hari ini dia tutup bang. Dia tutup. Nah biasa kita panggil tuh warung Bu El ya. Nah pada saat teman saya jalan ke warung tuh 2 orang, kita tuh gibahin warung Bu El yang tutup ini. Nah awalnya teman saya si Andri bilang begini, Bu El kemana ya? Udah beberapa hari warungnya tutup gitu kan, nggak pernah buka. Biasanya kan kita gampang nih kalau mau malam mau belanja rokok atau beli kopi gitu kan, dia ada. Awalnya dari situ, terus ada teman kita yang namanya Karyo, dia bilang, kemarin gue ketemu Pak El, terus gue tanya tuh sama Pak El, ibu kemana Pak, warungnya nggak pernah buka. Terus kata Pak El, lagi pulang kampung gitu. Nah abis itu, ada namanya kita biasa panggil Aceng tuh bilang begini, kata siapa lu pulang kampung, kemarin gue lagi duduk-duduk di teras sama nyokap gue abis maghrib, ada Bu El lewat, dia bilang gitu. Malah nyokap gue nyapa tuh, nyapa dari mana Bu El gitu kan. Terus kata Bu El, habis keliling-keliling dia bilang gitu. Habis itu teman saya lagi, kalau saya bilang, boleh saya bilang namanya Nunu ya. Dia bilang begini, nyokap gue cerita semalam sekitar jam 10-an lah, Bu El datang ke rumah, ngetuk-ngetuk pintu, mau ngasih biji karet, siapa tahu mau dibikin dage. Kalau orang sana tuh, orang kampung sana ya bang, yang saya tahu tuh dage tuh makanan ya, makanan yang dari biji karet itu, isi biji karet. Nah terus kata dia, karena nyokap gua nggak tahu cara masaknya, ditolak tuh. Habis itu anaknya RT kita pada saat itu, namanya Teddy, dia bilang gini, kemarin juga habis dari rumah gua ketemu bokap gua, dia bilang gitu. Nah, katanya sih mau masukin anaknya yang besar ke kartu keluarga, mau didaftarin Askes, dia bilang gitu. Nah jadi ceritanya gini bang, Bu El itu boleh dibilang pengantin baru bang ya, cuma dia itu bukan pernikahan yang pertama. Jadi pernikahan yang sekarang ini dengan Pak El ini pernikahan kedua. Jadi pernikahan pertama dia punya anak, sudah punya anak satu, cuma di kampung, entah dengan bapaknya atau dengan kakek neneknya kita nggak tahu. Jadi dia mau masukin anaknya yang di kampung itu yang besar itu ke daftar kartu keluarga. Nah ceritanya begitu. Nah habis itu nggak lama setelah itu datang tuh yang 2 orang teman kita yang belanja tuh. Nah berhentilah kita ngegibahin Bu El ini. Habis itu udah selesai. Baru Pak Jai yang tetangga kita itu apa sih mengutarakan maksud dan tujuannya lah ibaratnya. Dia bilang gini, jadi sebenarnya mau minta tolong nih, dia bilang gitu, mau minta tolong diantar ke satu kampung bang ya, satu kampung mau jemput, ngasih tahu anak buahnya kalau besok harus berangkat karena ada kerjaan, dia bilang gitu. Nah di situ kita pada diem gitu bang, diemnya karena kita tahu kampung yang dimaksud itu ya kurang lebih 7-8 km lah dari kampung kita ya. Rutenya itu ngelewatin perkebunan karet bang. Lewatin perkebunan karet, boleh dibilang kampung itu terpojok lah. Udah pasti gelap, akhirnya saling tunjuk tuh bang dari situ. Saling tunjuk,
lu aja, dia aja kayak gitu deh. Sialnya itu waktu itu anak-anak pada tunjuk ke saya karena kebetulan waktu itu saya nggak lagi ngapa-ngapain lah ibaratnya, nggak lagi main kartu, nggak lagi main gitar kayak gitu. Nah, sementara saya mau bantah anak-anak tuh agak susah bang, ya namanya anak-anak kita bantah agak susah, terus nggak enak juga sama Pak Jaya yang udah ngasih jajanan lah segala macam kayak gitu. Nah akhirnya saya bilang ya udah Pak sama saya bilang gitu kan. Nah itu kita jalan, saya di depan bang, saya yang bawa motor lah, Pak Jaya yang di belakang yang dibonceng. Pas kita ngelewatin kebun karet nih bang, pas kita ngelewatin kebun karet itu saya kagetnya bukan main, di depan kita tuh lewat bayi ngerangkak loh, bayi ngerangkak nyebrang jalan begini. Itu saya secara spontan ngerem ya bang, namanya motor kopling, ngerem, ngedadak mesin mati bang. Iya. Mesin mati, itu Pak Jaya juga teriak tuh, ada apa Jul gitu kan. Saya nggak jawab, nggak apa, saya kaget aja. Saya selah lagi tuh motor, alhamdulillah sekali selah langsung nyala ya kan, mati juga lampu otomatis, mesin mati, lampu pun mati bang. Jadi gelap lah, saya selah lagi, nyala lagi, ya itu bayi itu udah nggak ada. Udah nggak ada bang. Akhirnya itu saya langsung gas aja jalannya. Pak Jaya tanya lagi, ada apa barusan, dia bilang gitu. Nah di situ kalau saya jawab ada bayi ngerangkak nyebrang jalan, saya takutnya berpikir mengada-ngada gitu bang ya. Wah ngada-ngada lu kayak gitu. Saya bilang itu Pak Jaya ada cara nyebrang, saya bilang. Kalau bahasa Sunda tuh cara tuh musang ya bang ya. Musang. Iya, dia bilang saya bilang ada cara nyebrang. Terus Pak Jaya bilang, oh ngagetin aja, dia bilang gitu. Nah sampailah kita ke rumah anak buahnya Pak Jaya itu, nggak lama sih, cuma ngasih tahu besok harus jalan. Nah itu saya masih kepikiran, waduh ini bayi tadi tuh bayi apaan kan tengah kebun karet begitu. Akhirnya Pak Jaya yang di depan tuh, saya yang dibonceng, saya yang di belakang. Jalanlah kita balik ke rumah lah ya. Pas di kebun karet lagi nih bang, pas di kebun karet lagi, nggak ada angin, nggak ada hujan, motor mati bang. Secara tiba-tiba motor mati. Kita bingung, ini motor kenapa kan? Kita pikir minyaknya kosong bang. Kita goyang-goyang, apa bensinnya kosong gitu kan? Kita goyang-goyang, isi kok. Sampai kita buka tangkinya, sampai pakai telunjuk begini, masih dapat tuh di telunjuk. Berarti kan masih penuh tuh bang. Iya benar. Minyak itu masih penuh. Akhirnya ini apa nih? Coba disela lagi, nggak mau nyala juga. Terus coba kita gejluk yuk. Kalau bahasa ini ngegejluk apa sih? Didorong gitu. Didorong, dikagetin, masukin gigi, dikagetin gitu. Digejluk, dia bilang gitu. Ayolah, coba digejluk. Tetap nggak mau nyala. Kita udah berapa kali ganti-gantian itu nggak mau nyala. Akhirnya kita pikir, coba businya kali. Saya bilang gitu. Akhirnya kita berhenti dulu. Kita bongkar businya. Untungnya Pak Jaya itu ngerokok pakai Jipo tuh bang. Jipo tuh kan nyala terus ya, kecuali ditutup ya. Iya benar. Jadi kita penerangannya pakai Jipo Pak Jaya itu. Iya, dia nyala terus. Nyala terus. Jadi kita penerangan pakai Jipo itu. Kita coba buka businya, kebetulan nggak ada amplas juga ya. Buat amplas itu pakai kerikil itu. Pakai kerikil. Nah pada saat kita duduk ngamplas busi itu, ada suara bayi nangis gitu. Suara bayi nangis. Itu kita berdua diam aja, nggak ada yang ngomong bang. Awalnya nggak ada yang ngomong. Cuma saya ingat ke pertama kita jalan itu bang, bayi ngerangkak itu, saya cuma diam. Akhirnya saya ngomong juga Pak Jaya, terus Pak Jaya bilang kenapa orok, dia bilang gitu. Kenapa bayi gitu, dia bilang kan. Saya bilang iya, udah nafsi aja, baca aja, dia bilang gitu. Masing-masing aja baca gitu, dia bilang. Udah tuh kita pasang lagi businya, kita selah lagi, tetap nggak bisa bang. Itu nggak, mesin motor tuh nggak mau nyala. Suara bayi itu terus masih kedengaran bang. Kita gejuluk lagi sampai gantian dan sampai pada akhirnya Pak Jaya bilang istirahat dulu Jo, capek, dia bilang ngerokok dulu lah, dia bilang gitu. Akhirnya kita standari motor, standar 2, kita duduk kita ngadep ke motor bang, jadi ngebelakangin perkebunan karet itu. Nah di situ tuh suara bayi makin kuat tuh bang, semakin kedengaran dekat lah ibaratnya. Udah dekat, spontan kita berdua balik badan ke belakang. Itu ada sosok berdiri di belakang kita. Sosok berdiri, gendong bayi. Sosok itu kita kenal. Kita kenal si pemilik warung Bu El itu. Kan kita bingung, lah Bu El. Kalau saya ya pada saat itu, saya berpikir, ini nggak mungkin Bu El ada di sini tengah malam seperti ini kan.
Ya. Saya nggak mungkin, nggak ini udah berpikir ini bukan Bu El, ini makhluk jadi-jadian lah ibaratnya. Yang salutnya dari saya ke Pak Jaya, dia tenang bang. Ya pada saat itu saya masih umur 19-20 tahun lah ya, baru lepas SMA. Nah, sementara Pak Jaya mungkin kalau saat itu ya seumuran saya sekarang lah, itu tenang bang. Malah diajak ngobrol sama dia. Dia bilang, Bu El lagi ngapain? Dia bilang gitu. Itu Bu El itu cuma senyum diam aja. Kasihan adiknya kedinginan, semacam itu, diajak ngobrol begitu. Terus dia bilang, ayo sekalian mau ikut bareng pulang, dibilang gitu. Nah itu tetap aja diam. Itu saya waktu itu udah gemetar ngompol di celana bang. Saya kencing di celana tanpa terasa itu bang. Basah celana saya. Kata Pak Jai, ya udah kalau nggak mau barengan, saya pulang duluan ya. Kata Pak Jai gitu. Nah baru Bu El itu buka suara bang. Dia bilang, bejaken aing di dia. Bahasa Indonesia itu apa? Kasih tahu saya di sini. Abis itu dia masuk ke perkebunan karet itu kan, itu alang-alang tinggi ya. Jadi separuh badannya yang kita lihat orang alang-alangnya tinggi juga. Makin gelap, makin hilang tuh kan. Baru kita selam motor itu nyala bang. Nyala, nggak sampai 1-2 kali kita sekali selah langsung nyala itu. Langsung saya gas, sekuat-kuatnya gas lah. Saya pulang bang. Saya pulang ke pos tempat kita nongkrong awal tuh. Nah sampai sana, saya diketawain teman-teman loh. Ya teman-teman ketawa karena ngelihat celana saya basah. Saya nggak tahu pemikiran mereka ya, tapi dibilang percaya kayak ngejek gitulah. Nggak ada yang percaya. Iya ada yang nggak, ada yang percaya nggak ya akhirnya. Tapi bang Zul, waktu ngelihat Ibu El, sosok Bu El yang di perkebunan karet itu, dia pakai baju apa bang semua bang? Nah baju itu yang sering dia pakai waktu kalau sehari-hari ya. Baju yang jadi khasnya ya, Bu El tuh suka pakai kaos ya, dibilang kaos itu. Jadi kaos kayak tim dari kampung kita gitu. Oh, kaos dari tim kampung. Iya, itu yang baju poli, baju iya, itu. macam gitu. Nah, itu pakainya seperti itu, normal, macam orang biasa, nggak aneh-aneh, pakaian pun seperti itu. Tapi waktu bikin Bang Zul takut banget itu kenapa bang? Wujudnya serem banget apa gimana? Ya nggak nyangka aja, apa mustahil aja. Bu El ngapain juga di kebun karet malam-malam bawa bayinya, kan mustahil bang. Tapi dari mukanya semua nggak ada yang aneh? Nggak ada. Nggak ada yang aneh? Nggak ada. Kayak manusia, layaknya manusia aja? Manusia. Ditambah lagi bayi nyebrang pada awalnya itu kan udah satu tanda tanya menurut saya bang. Ya, kok ada bayi nyebrang kan? Nah itu saya berpikir ini udah bukan manusia, pasti jelmaan kan? Ya. Itu saya udah berpikir ke sana. Cuma yang saya salut sama Pak Jai itu yang tenang itu. Akhirnya selesai itu kita pulang ya seperti biasa. Saya tuh kalau bangun tuh siang bang. Saya bangun lah. Itu kita dapat berita kalau ada penemuan mayat ibu-ibu sama perempuan sama bayi di kebun karet bang. Nah itu pikiran saya langsung ke situ bang. Apa Bu El itu ya, karena bayi sama perempuan kan. Saya akhirnya ya anak-anak pun pada ke situ ya, apa benar ceritanya si Juli ini kan waktu sama Pak Jai itu. Tapi belum tahu tuh mayat siapa, belum kita dapat kabarnya bang, mayat siapa itu belum tahu. Nah selang berapa hari kemudian, 2-3 hari kemudian itu baru kita tahu kalau mayatnya itu mayat Bu El bang. Nah itu saya semakin yakin kalau penampakan itu emang penampakan Bu El ya. Si suaminya pun dibawa orang pihak berwajib ya. Karena mungkin ya entah untuk saksi awalnya, mungkin untuk saksi ya, selanjutnya kita tahu bahwasanya Bu El itu memang dihabisi sama suaminya sendiri bang. Oh. Sama Pak L-nya itu. Nah itu ya yang bikin kita ya heran juga ya. Ya jadi yang cerita teman saya waktu tanya Bu El kemana warungnya nggak pernah buka, yang si bapaknya bilang lagi pulang kampung, mungkin itu ya. Ya saya nggak tahu. Akhirnya tapi nongkrong kita tetap nongkrong bang, tetap nongkrong seperti biasa ya. Nah satu malam setelah kejadian itu, setelah kita Pak L-nya ditahan, bukan ditahan ya, emang dibawa yang berwajib lah. Terus
kita nongkrong seperti biasa. Ada satu teman kita yang kuliah di Semarang waktu itu Bang. Kuliah di Semarang, dia pulang. Dia kan belum tahu Bang, kalau Bu El itu udah nggak ada ya. Dia mau ikut nongkrong, ngelewatin warungnya Bu El itu. Dia belanja Bang, malam-malam kan, ya sekitar jam 10-an lah. Namanya Iqbal. Dia belanja, bawa belanjaan, kasih kita di tongkrongan. Ini jajanan, dia bilang gitu. Nah anak-anak kan nanya nih, lu belanja di mana? Terus kata dia, nah biasa lah di warung Bu El, dia bilang gitu. Sekalian lewat barusan. Anak-anak diem tuh Bang. Bu El, emang lu nggak tahu apaan gitu kan? Bu El kan udah nggak ada gitu. Hah, dia bilang gitu, kaget tuh Bang. Lagi gimana ceritanya? Tadi pas gue lewat mau ke sini, Bu El ada di warung. Jadi warungnya emang tutup Bang. Cuma ada Bu El ada di warung. Nah karena Bu El ada di warung ya gue sekalian belanja buat jajanan lu dia bilang gitu. Nah itu di situ itu kayak macam kacang lah, apa sih yang kayak sukro kayak gitulah. Makan benar Bang. Wujudnya benar gitu, bukan macam apa kerikil, bukan. Benar-benar, tapi kita nggak ada yang berani makan. Kita nggak ada yang berani makan ya, karena kita tahu ya kalau warung Bu El itu udah nggak ada. Nah itu teman saya tuh kaget ya karena dia nggak tahu awalnya, dia belanja. Begitupun suaminya udah ditahan ya Pak? Suaminya udah ditahan, rumah itu kosong lah ibaratnya ya. Udah warung sama rumah itu udah kosong. Nah di malam berikutnya itu sekitar 12:30-an lah ya Bang ya. Itu kita lagi boleh dibilang gibah yang ngomongin awalnya sih teman bilang begini, kok tega ya Pak El ya sampai kayak begitu ya. Jam berapa nih Bang posisi waktu itu? Sekitar 12:30-an lah ya. Oh emang kalau nongkrong jam segitu terus ya? Sampai jam 3 biasanya kita nongkrong Bang. Jam 3 tuh pada bubar biasanya gitu. Dari sekitar jam 9, jam 10-an itu pada ngumpul. Nah itu pada saat itu 12:30-an kita pada ngomongin Bu El tuh. Kok tega banget gitu. Pak El lah khususnya tega banget gitu kan. Nah, itu kita sering lihat ya. Suka berantem atau apa sih namanya, bertengkar gitulah. Oh sering bertengkar. Sebelum kejadian. Nah itu kita jadi ngegibahin gitu. Iya biasanya kan Pak El, Bu El itu suka ribut gitu lah, berantem gitu. Nah itu pada saat kita gibah begitu, ada suara bayi nangis Bang. Suara bayi nangis dari rumah Bu El. Itu spontan nih. Kita pada nengok ke rumah itu. Kan rumahnya nggak jauh Bang, kelihatan dari pos kita itu. Gimana jaraknya Bang? Ya sekitar 100 meter ada kali ya. Oh iya. Ya 50-100 meter lah. Cuma ke batas lapangan poli lah. Jadi lapangan poli kan lapang tuh. Ada jalan depan rumah Bu El, warung, pekarangan rumah Bu El. Jadi rumahnya itu, warungnya itu nggak satu dinding dengan rumah ya. Di rumah dulu, pekarangan, baru warung, jalan, lapangan poli, pos kita. Wah, dekat itu. Dekat, ya kurang lebih 50-100 meter kelihatan lah ya. Nah itu kedengaran bayi nangis dari rumah. Itu spontan kita semua nih yang nongkrong ngelihat ke rumah Bu El itu. Nah itu pas kita ngelihat ke rumah Bu El, itu Bu El keluar dari warung Bang, masuk rumah. Kan kaget itu semua lari Bang. Langsung bangun, lari, kabur, pulang ke rumah masing-masing Bang pada saat itu. Itu kejadian yang benar-benar nyata kita lihat ya Bang ya. Rame-rame ya? Rame-rame itu, satu tongkrongan itu. Gila. Itu Bu El keluar dari warung, keluar aja dan masuk rumah aja gitu Bang ya? Iya, keluar dari warungnya tutup. Coba dia keluar dari warung, masuk ke rumah dia. Itu kan ngelewatin pekarangan Bang. Siapa yang pertama kali ngelihat Bang? Kan pasti lagi nongkrong gitu kan fokusnya ke kartu atau ke gitar yang lagi dimainin. Pas bayi itu nangis, kita dengar bayi nangis, kita semua tuh ngelihat Bang. Oh iya, karena ada bayi nangis. Bayi nangis, kita semua ngelihat ke arah rumah Bu El itu. Kita semua ngelihat ke sana. Nah, pas kita semua ngelihat ke sana, itu kelihatan Bu El keluar dari warung masuk rumah Bang. Itu kita langsung lompat semua, lari ke rumah masing-masing Bang. Pulang, sandal aja kita nggak sempat pakai Bang. Pokoknya lompat langsung lari. Gila kan itu Bang. Pakai bajunya sama Bang waktu itu?
Ya itu ya baju yang saya bilang, baju kostum apa itu? Sama ya. Tim itu ya. Bajunya ya. Sama yang abang lihat pertama di kebut karet itu ya. Yang ya, saya nggak terlalu ini samar juga ya, tapi yang jelas ya seperti itu. Yang lebih ini lagi pada saat arisan nih bang. Di hari berikutnya nih bang, hari berikutnya itu kan kebiasaan dari ibu-ibu di kampung saya saat itu arisan bang. Arisan itu jadi siapa yang dapat di bulan ini, bulan depannya itu di rumahnya si yang dapat itu. Jadi keliling bang ya. Oke. Keliling. Nah kebetulan hari itu di rumah saya karena bulan sebelumnya itu yang dapat itu ibu saya. Kita punya rumah tuh dikosongin tuh bang, ruang tamu tuh. Kita kosongin buat ibu-ibu arisan. Oke. Nah setelah asar, ibu-ibu tuh kan pada datang nih, duduk-duduk di ruang tamu itu. Pada saat itu ibu-ibu tuh ngebahas Bu El, karena kan Ibu El pun ikut ya dalam arisan tersebut. Ya. Tiba-tiba nih bang, yang deretan yang ngadep ke pintu itu jerit bang. Jerit karena ngelihat Bu El datang, duduk di pintu, nyandar di daun pintunya. Itu kan daun pintunya ke dalam nih bang. Daun pintu ke dalam, dia duduk nyandar begitu. Jadi jerit, malah satu pingsan. Satu ibu-ibu yang ngelihat itu pingsan. Yang ibu-ibu yang lain itu otomatis ngelihat ke arah pintu juga. Tapi mereka nggak lihat bang. Hanya 2-3 orang yang teriak Bu El itu datang aja, yang satu, termasuk yang satu pingsan itu yang ngelihat. Berarti yang ngeliat yang ngadep ke pintu aja nih? Yang ngadep ke pintu aja bang, pas ngelihat Bu El itu. Makanya itu kejadian yang bikin pada akhirnya ya musyawarah lah, satu RT ya, kebetulan cuma satu RT kampung saya itu. Musyawarah sepakat kirim hadiah ya, apa sih, tahlil gitu. Kirim hadiah buat Bu El, satu kampung kita. Terus untuk rumahnya pun ya karena rumah itu udah kosong, pada akhirnya sepakat dirobohin bang, diratain lah, jadi warung sama rumahnya itu dirobohin. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya nggak dengar lagi cerita ada Bu El lagi, Akhirnya dirobohin tuh ya? Dirobohin loh, ya sepakat warga ya, karena ya emang udah nggak ada siapa-siapa lah, sementara Pak El-nya udah mungkin ditahan ya. Jadi setelah rumahnya dirobohin nih bang sama warga kampung, itu udah nggak ada cerita-cerita tentang almarhum Ibu El yang gentayangan nih bang? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada ya. Setelah kita kirim hadiah, kirim tahlil gitu, kirim doa, sama rumahnya pun udah dirobohin karena rumah itu kan udah kosong ya, udah nggak ada siapa-siapa. Pak El-nya udah mungkin di tangan berwajib ya. Saudara pun nggak ada ya, saudaranya Ibu El itu waktu itu? Karena nggak ada ya, karena kita semua pendatang sih bang ya. Oh pendatang semua. Satu kampung kita itu pendatang ya dari macam-macam daerah ya, termasuk Bu El, termasuk saya juga kan bukan asli dari sana ya, dari pendatang ya dari macam-macam provinsi lah, termasuk Bu El itu. Gitu bang. Ngeri juga ya, gentayangan nih satu kampung. Pas lagi pembongkaran rumahnya itu, Bang Zul ada di sana ya waktu itu? Ada, semua pemuda lah ya boleh dibilang ya. Semua pemuda ya ikut bang. Ikut ngebongkar juga? Ikut semua ngebongkar. Dijadiin apa sekarang bang rumahnya bang? Tanah lapang aja, kosong aja. Begitu. Tanah lapangan kosong aja berarti? Kosong sampai ya terakhir saya lihat sih ya masih kosong lah, karena mungkin ya pemiliknya ya Pak El-nya kan saya nggak tahu juga kabarnya seperti apa ya, entah masih hidup atau nggak, saya juga nggak tahu. Oke. Bang Zul terakhir tinggal di kampung itu tahun berapa? Sebenarnya sekarang masih ya, cuma saya kan nggak tinggal di sana. Ya maksudnya hanya sekali waktu pulang ke sana aja. Orang tua masih di sana? Ibu saya masih ada di sana. Oh sampai sekarang ibunya masih di sana ya? Iya, ibu saya kan. Oh tapi sampai sekarang kampung masih sepi aja apa udah ramai bang? Ya mungkin sekarang rame ya, jauh udah berapa puluh tahun lalu itu. Iya, udah puluhan tahun ya, setahun 99 loh ini. 99. Udah lama banget ya berarti ceritanya. Dan dulu berita nggak segalak sekarang ya, dulu palingin cuman koran-koran biasa mungkin ya. Dulu mah dari mulut ke mulut aja, nggak ada berita-berita macam sekarang di koran itu. Dulu koran aja udah susah bang, nggak ada lah pada saat itu ya. Iya, dan berita susah ya nyampenya kemana-mana. Iya. Tapi ini diceritain nggak apa-apa bang?
Nggak apa-apa sih Bang. Nanti warga kampung Abang nonton pun nggak apa-apa ya? Pak Jaya aja, saya sempat kemarin terakhir saya pulang masih ketemu, kita malah saling ngingetin Bang. Oh. Masih inget nggak kejadian ini? Sempat ya, udah lumayan berumur ya sekarang ya, pada saat itu aja ya sekitar 70-80 mungkin. Pak Jaya? Pak Jayanya masih ada. Jadi kalau masuk tidak ke masjid itu kan suka ngelewatin rumah saya kan. Sebelum ke masjid itu dia masih kuat jalan Bang. Sempat kita saling tegur terus bercanda gitu, masih ingat nggak waktu itu gitu. Sampai sekarang rumahnya masih jadi lapangan aja ya berarti ya? Ya, masih kosong Bang. Masih kosong? Masih ya. Kan pada saat itu dirobohin dan dijadiin tanah lapang, dan sampai sekarang Abang terakhir main ke pulang kampung itu masih jadi tanah lapangan aja? Saya terakhir ngelihat ya, bukan terakhir karena nggak setiap saya pulang saya pasti keluar ya. Pada saat terakhir saya lihat sih masih rata aja, masih kosong aja. Masih rata aja ya berarti ya, jadi tanah rata aja gitu, nggak ada yang punya ya. Iya. Wah gila, serem sini. Parah. Ya semoga aja ini Bang ya, almarhum Ibu El juga sampai sekarang tenang ya, walaupun kejadiannya udah lama kan, tapi tetap aja ya masih ngebekas kan di kampung tersebut. Bekas Bang. Dan ya kita doakan ya rame-rame sahabat lonceng, semoga almarhum Ibu El bersama anaknya ini ya ditempatkan di sisi terbaik lah. Amin. Dan ya yang udah nonton nih videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Zul ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa di follow dulu dan diklik link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Zul. Bang, thank you Bang ya, udah ceritain kejadian horor yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama ke saya nih Bang. Thank you banget ya Bang ya. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Zul juga izin pamit. Bye bye.